Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barugah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjamaah bersama di masjid kita ini. Dan sebagaimana biasanya setiap hari Rabu itu saya diberi kesempatan untuk memberikan dulu istilahnya kultum, tapi karena biasa lewat 7 menit maka kuliah subuh di Masjid Raya Bukit Barugah. Judul saya pada hari ini adalah ironi pejabat publik. Jadi saya ada dua, pengalihan dan ironi. Dua ironi sudah kita lewati dan ini adalah ironi yang ketiga. Ironi pejabat publik. Pejabat publik ini hanya contoh, dan figur pejabat publik mungkin bisa kita sesuai profesi masing-masing, keberadaan masing-masing. Tetapi yang menjadi sampel karena itu yang nampak adalah pejabat publik. Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang kepala daerah hasil pilkada 2024 ini di Sulsel, usai dilantik langsung membuat garis demarkasi. Garis demarkasi itu garis pemisah antara dirinya dengan dunia luar atau antara dirinya dengan orang luar. Demarkasi melarang keluarga berada dalam area kekuasaan, misalnya kantor dan rumah jabatan. Alasannya tentu menghindari nepotisme. Praktis beliau memprotek dirinya, melindungi dirinya dari luar. Apakah ini sekedar lip service atau sekedar ekspektasi pemberian pengharapan kepada masyarakat? Namun cara ini dikhawatirkan terjebak meniru gaya monarki. Gaya monarki itu gaya pemerintahan yang dilaksanakan di Yunani. Pemerintahan dipimpin satu orang saja, yaitu bernama kaisar. Dalam demokrasi kekuasaan dipegang banyak orang, disebut pejabat publik. Bentuk pemerintahan kalau di Indonesia itu republik. Perbedaan dua jenis pemerintahan ini, monarki itu dari atas karena keturunannya. Ada sebenarnya monarki konstitusional, ada juga monarki ketuhanan. Itu merasa bahwa jabatannya itu dari Tuhan, monarki itu. Tapi dia dipimpin oleh satu orang kaisar. Dalam demokrasi kekuasaan dipegang banyak orang, disebut pejabat publik. Bentuk pemerintahan republik. Perbedaan dua jenis pemerintahan ini saya sudah sampaikan tadi, dari atas lalu kemudian kalau demokrasi dari bawah, dia dipilih. Negara Republik Indonesia dengan bentuk negara kesatuan terdiri atas daerah-daerah. Daerah besar, daerah kecil. Ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Presiden dan kepala daerah dipilih masing-masing dengan wakilnya, dipilih secara langsung. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada konflik interest
atau konflik kepentingan, pertentangan kepentingan. Seorang kepala daerah disebut juga pejabat publik karena dia mengurusi publik. Publik itu berasal dari bahasa Latin, pubers. Pubers yaitu pubers artinya dewasa, yang berarti dewasa, sudah pubers, baleg nih. Istilah ini dalam konteks membedakannya dengan anak-anak. Ada perbedaan anak-anak dengan orang dewasa. Salah satu ciri anak-anak adalah hanya mengetahui sebatas miliknya. Nah, bajuku, mainanku, ibuku, bapakku, hanya itu. Berpikir tentang dirinya, anak-anak itu. Tidak berpikir tentang orang lain. Yang berpikir mengenai orang lain adalah orang dewasa. Itulah sebabnya pubers yang kemudian menjadi publik disebut pejabat publik karena memikirkan orang lain. Dari sanalah kemudian kata pubers yang berarti dewasa diartikan sebagai publik, orang lain atau umum. Pejabat publik kemudian diartikan sebagai pejabat yang mengurusi orang lain. Ujian pejabat publik adalah konflik interest. Jadi itu ujiannya. Konflik interest. Terjadi pertentangan kepentingan antara dirinya dengan orang lain yang diurusnya. Kepentingan umum dengan kepentingan kekanak-kanakan. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini agak panjang, mohon kesediaannya bersama-sama. Seorang pejabat publik dituntut terbuka, tidak menutup diri, apalagi eksklusif. Kalau eksklusif itu memencilkan diri. Seorang pejabat publik itu menerima aspirasi publik secara langsung atau lisan dan juga tulisan melalui lembaga atau personal. Pejabat publik harus peka dan tanggap, memiliki pintu indoor outdoor terbuka 24 jam. Dan rumahnya itu yang terbuka 24 jam adalah rumah jabatan. Rumah jabatan itu dijaga satuan polisi. Polisi itu pamong praja, yang menjaga orang yang memerintah. Itu juga sebabnya sehingga pejabat publik yang tinggal di rumah pribadi disebut melanggar mitigasi. Karena ada pejabat publik tinggal di rumah pribadi, itu nanti melanggar mitigasi atau melanggar etika. Karena biaya-biaya rumah tangga, rumah jabatan dialihkan ke rumah pribadi. Gorden, gas, dan lain sebagainya itu campur bau. Makanan campur bau. Mitigasinya pejabat publik tinggal di rumah jabatan. Terjadi apa-apa dia mati dalam keadaan sedang menjabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tiba pada eksklusifisme pejabat publik. Eksklusifisme pejabat publik. Keterbukaan sering diterjemahkan sebagai transparansi, terbuka. Keterbukaan dalam rangka accountability dan responsibility. Kenapa kita harus terbuka? Karena kita dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik. Accountability, bertanggung jawab kepada pemilik. Pemilik itu adalah rakyat. Dan responsibility, kita bisa respon karena adanya masukan-masukan dari rakyat. Jadi tidak ada alasan tidak berhubungan. Protek atau memprotek diri, melindungi diri secara berhati-hati, jaga jarak, sah-sah saja. Asal tidak sampai mengamputasi diri dari lingkungan sosial. Bersifat eksklusif itu bagi pejabat publik itu bertentangan. Orang mukmin diseru berhubungan satu dengan yang lain secara kekeluargaan dan dengan Allah. Ayatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqib. Nah, yang terakhirnya ini
saya sampaikan artinya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan saling berhubungan secara kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kita bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kita saling meminta. Bagaimana kita saling meminta kalau kita tidak berhubungan? Peliharalah hubungan kekeluargaan, harus berhubungan. Dan ayat ini untuk manusia. Ya ayyuhan nasu, harus berhubungan. Jadi tidak ada halangan kita tidak berhubungan. Dan hubungan kita itu horizontal vertikal. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sehingga setiap kita berhubungan dengan orang lain, selalu Allah mengawasi kita. Ini ayatnya. Ada hubungan horizontal vertikal. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada alasan kita tidak berhubungan dengan sesama manusia, karena itu perintah agama kita. Seorang pejabat publik yang memprotek diri, melindungi diri, mengatur jarak dengan berbagai protokoler akan melahirkan kesenjangan dengan rakyat yang dilayani. Protection atau proteksi dikenal secara medis sebagaimana masa COVID. Kita pernah bisa membayangkan bagaimana itu seseorang memprotek diri. Bayangkan COVID-19, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Namun dalam pemerintahan tidak membuka ruang akan membuka pemerintahan absolut. Yang disebut pemerintahan absolut, anu natompa hana jadi. Tidak ada pendapat dari bawah. Mungkin absolut itu bisa di negara-negara monarki, tetapi negara demokrasi tidak cocok. Pemerintahan itu bukan persinahan. Ingat, kita boleh memprotek diri. Ada hal-hal tertentu kita memprotek diri, melindungi diri, tidak mendekati. Misalnya zina. Pemerintahan itu bukan perzinahan. Di mana zina dilarang didekati sehingga harus memprotek diri. Zina itu spesifik. Spesifiknya apa? Kalau kita dekati pasti dilakukan. Kalau dekati pasti dilakukan. Ada seorang laki-laki, dia SMS perempuan. Di mana Ki? Itu sudah mendekati. Kalau perempuan itu ingin menolak, siapa tahu? Kenapa kau tanya? Di mana Kak? Saya ini ada suamiku. Itu memprotek diri. Tetapi kalau terjangkit, di rumah kita di mana? Oh, nyambung ini barang. Nyambung. Jadi mulai dari langkah pertama, nyambung ini barang. Nanti meledak setelah diketahui si perempuan ada suaminya, si laki-laki ada istrinya. Kenapa seperti itu? Mulai dari langkah pertama, mulai dari SMS. Begitu, setan senantiasa membuntuti. Sehingga dengan demikian mendekatinya itu sudah zina. Hanya timing, hanya waktu yang membuat tidak terjadi sekaligus. Yang kedua adalah mendekatinya saja sudah zina. Jadi dua. Tidak mendekatinya saja sudah zina. Wala takrabu zina innahu kana fahisatan wasalasa bila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk. Ini sesungguhnya zina itu jalan perbuatan keji dan jalan buruk. Saya pernah mengajar. Mahasiswa saya bertanya, Pak, apa itu nilai? Saya sudah susah menjelaskannya, sehingga saya kasih contoh. Nilai itu jika dua orang laki-laki
melakukan perbuatan kepada perempuan, masing-masing perempuannya, perbuatannya itu sama, cara melakukannya sama, bentuknya sama, hasilnya sama. 9 bulan, 10 hari atau sekian, 2 perempuan hamil. Itu berbeda nilainya. Kenapa berbeda? Berbeda karena satu sudah menikah, satu belum menikah. Maka saya jelaskan menikah itu nilai. Tidak usah saya kasih narasinya. Itu nilai. Jadi menikah itu nilai, tidak menikah itu sama-sama ada anak, sama-sama hamil. Ini ayatnya di sini. Karena zina itu keji dan jalan terburuk. Jadi tidak berarti kalau kita berhubungan bukan dengan istri, tidak masuk itu barang. Masuk. Tapi itu jalan terburuk. Nah, secara praktek itu jadi, tetapi jalan terburuk. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Kan itu zina, bertentangan dengan nilai. Jadi 2 sudah saya sampaikan ke kita. Yang pertama itu berhubungan dan memprotek diri. Yang ketiga adalah experience. Experience itu semacam keahlian. Tetapi keahlian yang didapat dari pengalaman, bukan dari bangku sekolah. Keahlian, kemahiran didapat dari pengalaman. Rasulullah itu experience. Tadi ayatnya dibacakan imam kita, husnatul hasanah. Contoh bagi kita semua, dia experience. Experience terjun langsung, membau, dirasakan. Dalam metode penelitian resources partisipatif namanya. Ada seorang peneliti dari Australia, perempuan. Dia meneliti di Papua. Dia menikah dengan suku tokoh adat Papua. Karena dia mau experience, dia mau partisipatif metodenya ini, dia mau experience, dia mau merasakan langsung seperti apa. Pejabat publik harus experience, terjun langsung, merasakan langsung, seperti itu. Imam kita experience, dipraktekkan, dilakukan, dilaksanakan. Imam itu dialami, diekspresikan, diexperience, bukan sekedar dikatakan, bukan sekedar narasi, melainkan diakui dan dibuktikan. Ujian adalah bahagian dari kehidupan orang beriman dan merupakan cara Allah untuk menguji keimanan seseorang. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ini ayat firman Allah di dalam Al-Anbiya 35. Berikutnya, experience pejabat publik. Dalam kehidupan sosial, secara naluriah ada tolong menolong, ada interaksi, dan ada take and give, saling memberi menerima. Secara teori disebut social learning, teori belajar sosial. Dia belajar di pekerjaannya, social learning, experience, teori belajar sosial. Belajar dari pengalaman, merasakan langsung. Kecenderungan asosial atau menghindar, alasan terkontaminasi, tertular atau terjangkiti, selain ada teknik proteksinya, juga menafikan esensi kehidupan. Sehingga dengan demikian mengatur jarak ada proteksinya, tetapi jangan menafikan esensi kehidupan. Esensi kehidupan itu berhubungan dengan orang lain.
Adapun terjadi apa-apa, itu cobaan dan experience itu dihadapi. Ada orang mau disuruh jadi bendahara, tidak mau dia. Kenapa? Nanti saya mencuri. Tidak experience. Lakukan saja. Orang beriman itu diuji. Coba kita lihat di dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Anda diuji, kita diuji. Hadapi saja, itu adalah ujian, experience. Apa akibatnya kalau kita tidak menghadapi, menghindari, takut dan lain sebagainya? Allah mengingatkan di dalam Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini ayat. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Mukmin itu gelaran yang diberikan kepada orang beriman yang imannya diisi. Jadi ada orang mengaku beriman tapi tidak berisi. Ini ayatnya. Mukmin itu isinya iman. Orang mukmin itu orang beriman yang experience. Aku quli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.